Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Kampus Universitas Pancasila Bekasi. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno. Yuk langsung saja kita masuk ke materi. Hukum penanaman modal. Pendahuluan. Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan investasi. Namun di antara potensi besar tersebut terdapat juga beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi, khususnya investasi langsung, yaitu 1. Kurang terampilnya tenaga kerja yang ada, birokrasi yang kadang-kadang terlalu panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional. 2. Stabilitas keamanan yang kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir. 3. Kebijaksanaan yang seringkali berubah-ubah. 4. Kurang adanya kepastian hukum. 5. Mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel sehingga kurang menguntungkan investor. 6. Kurang adanya transparansi dan lain-lain. Dengan adanya kondisi tersebut, mengakibatkan para investor terutama asing masih menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih favorable untuk memulai atau memperluas investasinya, sehingga pemerintah perlu menggairahkan kembali iklim investasi, yaitu melakukan pembangunan hukum di bidang investasi karena hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai penjamin dan penegak ketertiban dan keadilan, serta penunjang pembaharuan masyarakat ke arah modernisasi. Usaha pembangunan hukum pada dasarnya ditunjukkan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan di bidang-bidang non-hukum. Para investor atau pemilik modal selalu mengutamakan untuk melakukan investasi negara yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanam modal melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tetapi kepastian, keadilan, dan efisiensi bagi pihak penanam modal. Atas dasar alasan-alasan tersebut, untuk penyempurnaan peraturan hukum di bidang penanaman modal demi tercapainya kepastian hukum, maka pada tanggal 26 April 2007 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang baru tersebut memberikan fasilitas dan kemudahan kepada para pemilik modal meliputi sebagai berikut. 1. Fasilitas fiskal. 2. Kemudahan hak atas tanah. 3. Pelayanan imigrasi. 4. Kemudahan impor. 5. Ketenaga kerjaan. B. Penanaman modal. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak membedakan antara penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Yang dikenal dalam penanaman modal dalam negeri menurut undang-undang ini adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Menurut Undang-Undang PMA, penanaman modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan melalui 1. Untuk PMDN dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau usaha perseorangan. 2. Untuk PMA dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan kedudukan di Indonesia. 3. Untuk PMDN dan PMA yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham perusahaan yang didirikan dalam
Rangka PMA ditetapkan sebagai berikut. 1. Kegiatan perusahaan dalam rangka PMA dengan berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. Bagi daerah yang telah ada di kawasan berikat atau kawasan industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut. Bagi perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha, wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Menurut ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa semua bidang usaha dan jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dengan persyaratan. Pengaturan mengenai bidang usaha penanaman modal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bidang usaha yang terbuka. 2. Bidang usaha yang tertutup mutlak atau absolut. 3. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Pada tanggal 4 Juli 2007 telah dikeluarkan Perpres nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, dan Perpres nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kedua perpres tersebut lazim disebut dengan daftar negatif investasi (DNI). Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Jika tidak ada dalam daftar tersebut, berarti terbuka bagi investor asing dengan kepemilikan hingga 100%. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan dalam negeri didasarkan pada sejumlah kriteria dan termasuk kesehatan, keselamatan, pertahanan, dan keamanan lingkungan hidup. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan antara lain perlindungan, pengawasan, produksi, dan distribusi, serta peningkatan kapasitas teknologi yang dikaitkan dengan perlindungan sumber daya alam, perlindungan usaha kecil dan menengah, dan yang bekerja sama dengan BUMN. Dalam Perpres ini mengatur 25 bidang usaha dinyatakan tertutup untuk penanaman modal dan hanya dapat diusahakan oleh pemerintah. Namun pada tanggal 27 Desember 2007 Presiden telah merevisi Perpres nomor 77 tahun 2007 sehingga lahir Perpres nomor 111 atau 2007 yang merupakan penyempurnaan dari Perpres nomor 77 tahun 2007. Dalam Perpres nomor 111 tahun 2007 mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan syarat ditetapkan klasifikasi usaha yang ditutup dari investasi asing. Ini dari revisi tersebut tidak banyak berubah-ubah. Hanya bidang usaha yang mutlak semula 25 bidang menjadi 23 bidang. Banyak sektor penting yang belum dimasukkan antara lain kesehatan, pendidikan, logistik, dan lain-lain. Bahwa dengan adanya Perpres ini diharapkan kapasitas hukum transparansi bagi pelaku usaha sudah terjamin. C. Penanaman modal asing. Bentuk kerjasama penanaman modal yaitu joint venture. Yang dimaksud dengan joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan satu perjanjian belaka. Joint enterprise. Yang dimaksud dengan joint enterprise adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam Badan Hukum Indonesia. Dalam joint enterprise ini, modal yang dimiliki dinilai dalam rupiah dan dalam valuta asing. Yang ketiga, kontrak karya. Yang dimaksud dengan kontrak karya adalah kontrak karya sama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional, khususnya badan usaha milik negara atau BUMN. Pada tanggal 16 Desember tahun 2008, DPR telah menyetujui Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Minerba,
di mana undang-undang ini mengakhiri pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan cara kontrak karta. Melalui Undang-Undang Minerba ini, pengusaha pertambangan dilakukan dengan pemberian izin oleh pemerintah. Di samping itu, Undang-Undang Minerba ini juga provinsi dan kabupaten atau kota diberi kewenangan pengelolaan pertambangan di wilayahnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Minerba ini, maka kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian. Yang keempat, kontrak production sharing. Yang dimaksud dengan kontrak production sharing adalah kontrak kerjasama secara bagi hasil, yaitu suatu bentuk kerjasama kredit antara modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengembalikan kredit beserta bunganya dalam bentuk hasil produksi yang diekspor kepada pemberi kredit. Melalui Dewan Stabilitas Ekonomi di Indonesia pada tanggal 22 Januari tahun 1974 telah diwajibkan penanaman modal asing dalam bentuk joint venture. Dalam kebijakan tersebut ditentukan sebagai berikut. A. Penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal nasional. B. Partner asing harus memenuhi ketentuan pengangkatan tenaga kerja kepada karyawan-karyawan Indonesia. C. Partisipasi pengusaha pribumi Indonesia baik dalam penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri harus bertambah besar. Dalam suatu bentuk corporate joint venture, pada pihak baik pemilik modal asing maupun pihak lokal harus berhati-hati dalam penyusunan kontrak joint venture. Kontrak joint venture, klausul-klausulnya harus dibuat atau disusun dengan detail dan jelas untuk menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari. Dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia, apabila dilihat dari jangka waktu kerjasama, dalam praktek menunjukkan adanya dua macam kerjasama, yaitu satu, kerjasama sementara, yaitu suatu semacam bentuk joint venture dalam arti kontraktual. Yang kedua, kerjasama permanen, yang suatu macam bentuk kerjasama dalam arti joint enterprise. Joint venture pada dasarnya terbagi menjadi tiga, yaitu joint venture, joint enterprise, dan kontrak karya. Namun pada praktiknya terdapat bentuk-bentuk lain yang telah dilakukan oleh penanam modal asing. Bentuk-bentuk penanaman modal tersebut antara lain production sharing, manajemen kontrak, technical assistance, dan technical service, kontrak, franchise, and brand as agreement, and build operation and transfer atau BOT, serta disrupia. Berikut adalah beberapa macam bentuk joint venture yang ditemukan dalam praktik penanaman modal asing, yaitu satu, technical assistance atau service. Kontrak yaitu suatu bentuk kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan skill atau cara kerja. Misalnya suatu perusahaan ingin meningkatkan produksinya dengan membutuhkan perlengkapan baru berikut cara kerja yang lebih baik, maka perusahaan itu akan memerlukan technical assistance dari perusahaan modal asing yang membayarnya dalam jumlah tertentu diambil dari penjualan produksi. D. Permasalahan dalam penanaman modal. Hal-hal positif yang menjadi tujuan utama diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, sehingga dapat meningkatkan jumlah kualitas investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya asing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, sisi negatif penanaman modal asing yang terlihat terutama adalah praktiknya adalah penanaman modal asing seringkali mengeruk keuntungan melalui praktik-praktik tidak wajar seperti transfer pricing, penyeludupan, pajak, penguasaan pasar dengan monopoli, dan sebagainya. Perusahaan lain juga terlihat berkaitan dengan perbedaan sistem hukum seperti halnya penanaman modal asing yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law dengan sistem hukum Indonesia yang harus memahami mengenai hal ini, belum lagi mengenai choice of law atau pilihan hukum yang mendasari perjanjian kerja sama apabila terjadi sengketa. Hal-hal yang sering menjadi keluhan pihak nasional adalah penanaman modal asing seringkali hanya mencari keuntungan saja tanpa memperhatikan pihak nasional. Meskipun hal ini belum tentu sebenarnya benar, terkadang terjadi pula pelanggaran perjanjian kerjasama yang sifatnya teknis operasional, antara lain alih teknologi yang tidak berjalan, manajemen yang diterapkan terlalu individualisme,
pembagian kerja yang tidak seimbang, dan lain sebagainya. Mengenai peningkatan know-how yang berkaitan dengan know-how. Mengenai peningkatan know-how yang berkaitan dengan alih teknologi dan peningkatan keterampilan sering menjadi permasalahan karena disebabkan oleh penguasa nasional yang terlalu status oriented atau lebih menikmati menjadi presiden direktur yang tidak perlu mengerjakan apa-apa daripada menjadi direktur yang dapat mengendalikan perusahaan PMA. Dan pihak penanaman modal asing juga seringkali tidak rela melepas semua rahasia perusahaan atau trade secrets, terutama dalam hal alih teknologi. Sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal. Menurut ketentuan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal yang meliputi sanksi berupa 1. Sanksi pembatalan perjanjian, 2. Sanksi pembatalan kontrak kerjasama, 3. Sanksi administratif, 4. Sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang penanaman modal tersebut, namun secara penafsiran dapat diperoleh suatu kondisi di mana sanksi pidana dapat dijatuhkan, namun mengenai sanksi pidananya sama sekali tidak diatur dan kembali hanya menggantungkan kepada peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum karena dapat mengakibatkan kesewenangan dari pejabat dalam memberikan sanksi hukum. Penyelesaian sengketa penanaman modal. Ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dilakukan melalui cara 1. Musyawarah dan mufakat, 2. Arbitrase, 3. Pengadilan, 4. ADR, 5. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Dan khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang telah disepakati. Telah banyak kritik yang dilontarkan melalui lembaga pengadilan yang mengakibatkan ketidakpercayaan investor dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Atas dasar hal tersebut, para pelaku bisnis khususnya investor menganggap penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara litigasi sangat lambat, yaitu bahwa penyelesaian sengketa tidak cepat atau lambat dan formalistik. B. Biaya perkara mahal. C. Peradilan umumnya tidak responsif, yaitu 1. Bahwa peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan seringkali mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak sehingga pengadilan dianggap tidak adil dan tidak fair. 2. Peradilan kurang tanggap melayani kepentingan rakyat miskin. D. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah karena tidak ada putusan pengadilan yang mengantar pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. GATT dan WTO. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu bidang yang menjadi pengaturan dalam GATT dan perjanjian WTO. Mekanisme penyelesaian sengketa ini membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang dengan cara yang damai. Pengaturannya mengalami perkembangan yang panjang yang saat ini telah dimasukkan ke dalam suatu aturan khusus dalam WTO, yaitu Dispute Settlement Understanding of the WTO Agreement. Bagi negara maju, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa bertujuan untuk menegakkan kewajiban-kewajiban hukum bagi negara lainnya. Mekanisme ini juga diharapkan dapat memberi putusan yang pada akhirnya akan menentukan dan memutuskan apakah kebijakan negara anggota lainnya memang telah melanggar aturan perdagangan multilateral. Bagi negara sedang berkembang, aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa memberikan berbagai alternatif penyelesaian atau konflik dengan negara anggota WTO yang lainnya. Kelemahan utama penyelesaian sengketa
GATT adalah A. Tidak adanya lembaga permanen dan mekanisme untuk penyelesaian sengketa perdagangan. B. Tidak ada jaminan bahwa putusan tersebut akan secara efektif dapat dilaksanakan. Selama ini dalam praktik GATT menunjukkan bahwa negara sedang berkembang jarang sekali menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa GATT. Alasan utama adalah karena negara sedang berkembang masih mengalami kesulitan di dalam persidangan, khususnya kurangnya keahlian dan kurangnya kemampuan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.